Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Fajar Ma'rufin. Hari ini kita akan belajar tentang bab 1 kelas 11 sejarah peminatan yang membahas tentang kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha dan Islam. Khususnya pada hari ini kita akan belajar mengenai kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha saja. Materi ini mungkin cukup familiar bagi yang baru masuk kelas 11 ini, karena di kelas 10 sudah dibahas di sejarah Indonesia. Nah, sejarah peminatan pun hampir sama, membahas dan mengulas kembali materi kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nah, sekilas kita akan pelajari lagi dan memperdalam materi ini. Oke, kita masuk pada bab 1 pembahasan kerajaan maritim di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Ya, Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan tertua di Indonesia. Nah, muncul sebagai sumber atau bukti sejarahnya berupa prasasti Yupa. Yupa ini adalah sebuah batu tugu yang terdapat sebuah tulisan atau keterangan mengenai kerajaan Kutai ini. Nah, beberapa fakta yang terkait dengan kerajaan Kutai. Yang pertama yaitu ada keberadaan Yupa tadi sebagai penanda keberadaan kerajaan ini. Jadi sebagai buktinya adanya kerajaan Kutai ditemukannya prasasti berupa Yupa. Yang kedua, kerajaan Kutai ini menjadi kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Dan yang ketiga, raja-raja yang pernah memerintah Kutai yang pertama adalah Raja Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Kudungga ini dianggap sebagai pendiri kerajaan. Kemudian ada anaknya adalah Aswawarman yang dikenal dengan Dewa Ansuman, yaitu Dewa Matahari. Kemudian ada Mulawarman yang juga tertulis dalam sebuah prasasti pernah menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Nah, di bawah Mulawarman inilah Kutai mengalami puncak kejayaannya. Nah, bagaimana aktivitas ekonominya? Ia mengandalkan Sungai Mahakam sebagai pusat perdagangan. Jadi kita lihat memang di Kalimantan ini sebagian besar untuk aktivitas ekonominya melalui sungai. Oke, kita masuk berikutnya, kehidupan budaya pada masa kerajaan Kutai. Salah satunya adalah adanya upacara Fratyastoma, yaitu upacara penghinduan. Jadi seorang yang masuk agama Hindu ini akan dilakukan upacara Fratyastoma, yaitu menghindukan seseorang oleh kaum Brahmana. Berikutnya kita masuk ke kerajaan Tarumanegara. Nah, Tarumanegara ini terletak kalau dulu adalah di Jawa Barat, ya. Nah, ibu kotanya di sekitar sini ada warna biru, ya. Nah, dan jangkauan kekuasaan Tarumanegara ini adalah yang wilayah yang warna hijau, ya. Dan ini inti dari kerajaan Tarumanegara. Pusatnya ada di dekat Sungai Ciarutan. Nah, apa saja sumber-sumber dari kerajaan Tarumanegara? Yaitu ada prasasti Ciarutan, kebun kopi, jambu, tugu, pasir awi, dan muara jantan dan lebak. Kemudian ada berita dari Cina yaitu Fahid. Nah, prasasti ini menunjukkan beberapa bukti sejarah. Salah satunya adalah prasasti Tugu yang menjelaskan tentang pembangunan saluran Gomati atau Sungai Gomati pada masa Raja Purnawarman. Nah, salah satunya untuk mencegah banjir dan juga aktivitas perdagangan. Itu fungsi dari saluran Gomati. Kemudian pada prasasti Ciarutan, Raja Purnawarman ini membawa Tarumanegara kepada puncak kejayaan. Jadi
Raja Tarumanegara ini adalah salah satu raja yang membawa puncak kejayaan kerajaan Tarumanegara. Berikutnya kita masuk menyeberang ke Pulau Sumatera, yaitu kerajaan Sriwijaya. Nah, Sriwijaya diperkirakan terletak di sini, yaitu sekitar wilayah kota Palembang kalau sekarang. Nah, Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha terbesar di Indonesia dan mencapai masa keemasan pada masa Raja Balaputra Dewa. Nah, Sriwijaya juga menguasai aktivitas perekonomian di sekitar Selat Malaka, Tanah Gertingkrat, dan Selat Sunda. Nah, Sriwijaya hampir menguasai wilayah Malaka karena memiliki armada laut yang sangat kuat, sehingga mampu menjamin aktivitas perdagangan di wilayah Selat Malaka khususnya. Nah, inilah yang membuat Sriwijaya semakin ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang asing. Kemudian peninggalan yang terdapat pada kerajaan Sriwijaya itu beberapa candi bercorak Buddha, yaitu Muaro Jambi, Candi Muara Takus, dan Candi Biaro Bahal. Nah, ketika itu kerajaan Sriwijaya menjadi pusat persebaran agama Buddha di Asia Tenggara, pusat belajar agama Buddha. Oke, berikutnya kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno ini terletak di Jawa bagian tengah. Nah, kala itu dua dinasti yang berkuasa, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya ini beragama Hindu dan dinasti Sailendra beragama Buddha. Nah, kedua dinasti ini akhirnya bersatu setelah pernikahan politik antara Rakai Pikatan dan anak dari Raja Samaratungga, yaitu Pramudiawardhani, sehingga Mataram kuno bersatu dalam satu kekuasaan, ya, di bawah Rakai Pikatan. Nah, hal inilah yang nanti membuat polemik dan konflik antara sepupu dari Pramudiawardhani, yaitu Raja Balaputra Dewa, yang tidak setuju dengan pernikahan dengan Rakai Pikatan, yang pada akhirnya nanti melakukan pemberontakan dan kalah kabur menjadi raja kerajaan Sriwijaya. Oke. Nah, keberadaan dua dinasti Sanjaya dan Sailendra ini menunjukkan tingkat toleransi yang cukup tinggi di antara masyarakat kerajaan Mataram kuno, yaitu dibuktikan dengan keberadaan candi-candi yang bercorak Hindu maupun Buddha yang saling berdekatan. Kita contohkan yang di Prambanan, begitu dekat posisinya dan lokasinya dengan dengan Candi Sewu yang bercorak agama Buddha. Ada juga Candi Borobudur dan yang lainnya. Jadi banyak candi-candi yang ada lokasinya saling berdekatan, salah satunya tadi Prambanan dan Candi Sewu. Nah, ini menunjukkan toleransi di antara masyarakat Hindu dan Buddha di sana. Dan kemudian pada abad ke-10, ya, terjadi bencana gunung meletus di Mataram kuno, yaitu terjadi Mahapralaya, letusan Gunung Merapi, sehingga memaksa Empu Sendok memindahkan pusat kekuasaan dari kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Nah, inilah yang nanti membuat Empu Sendok membentuk dinasti baru, yaitu dinasti Isana, dan mendirikan kerajaan Medang Kamulan. Oke, kita masuk pada kerajaan Kediri. Nah, Kediri merupakan kelanjutan dari kerajaan Medang Kamulan, ya. Kerajaan Medang Kamulan yang tadi dipimpin oleh Empu Sendok, raja terakhirnya adalah Raja Erlangga. Nah, pada masa puncak kekuasaannya, Erlangga membagi kerajaan Medang Kamulan menjadi dua, yaitu kerajaan Panjalu dan Jenggala. Tujuannya agar tidak terjadi perang saudara antar keturunan dari Raja Erlangga, namun ternyata masih terjadi perang saudara di antara keduanya. Nah, dalam perkembangannya, kerajaan Panjalu berhasil mengalahkan kerajaan Jenggala. Nah, kemenangan Panjalu atas Jenggala ini menandai
lahirnya kerajaan Kediri ya, yang dipimpin oleh Samarawijaya. Jadi Samarawijaya ini berhasil mengalahkan Napanji Karasakan, yaitu raja kerajaan Singgala, yaitu saudaranya sendiri. Nah, Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Jayabaya. Jayabaya ini juga dikenal dengan seorang yang ahli meramal, salah satunya dikenal Jangka Jayabaya, yang salah satu isinya bahwa bangsa kita ini akan mampu atau bebas dari penjajahan bangsa Barat dengan kedatangan bangsa yang berkulit kuning kecil yang mampu membebaskan kita dari penjajahan bangsa Barat, yaitu yang kita ketahui pada saat itu adalah Jepang ya. Nah, pada masa Kediri juga, pada masa kekuasaan Raja Jayabaya, banyak karya sastra yang berhasil dihasilkan ya. Salah satunya adalah karya sastra berupa Ramayana maupun Mahabharata. Oke, kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya dengan pembahasan kerajaan yang berbeda, yaitu kerajaan Singosari dan Majapahit dan kerajaan-kerajaan Islam yang lain. Demikian untuk materi pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.